Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran anatomi fisiologi. Kali ini masih akan membahas tentang sistem otot dan tulang. Pada hari ini akan dibahas tentang bagian tulang bersama saya Ibu Endah Triutami. Baik, akan saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Tulang merupakan rangka manusia dewasa tersusun dari 206 tulang yang membentuk suatu perangkat tubuh yang kokoh. Tulang adalah pembentuk rangka manusia, memiliki bentuk yang berbeda-beda. Hal ini disesuaikan dengan kedudukan dan fungsi tulang tersebut. Tulang dibentuk dari jaringan utama yang tersusun dari kalsium dan sifatnya kaku. Kemudian, substansi di sekitar sel tulang disebut dengan matriks tulang. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada fungsi tulang. Yang pertama adalah memberikan topangan dan bentuk pada tubuh. Yang kedua adalah tepat melekatnya otot dan tendon. Yang ketiga adalah sebagai pergerakan. Nah, jika otot yang tertanam pada tulang berkontraksi, kekuatan yang diberikan pada tulang akan menjadi pengungkit yang akan menghasilkan gerakan. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai perlindungan. Ya, sistem rangka melindungi organ lunak yang berada di dalam tubuh. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai pembentukan sel darah merah atau disebut dengan hematopoiesis. Di sini sumsum tulang merah merupakan tempat produksi sel darah merah. Yang selanjutnya adalah tempat menyimpan mineral. Ya, rangka mengandung 99% kalsium tubuh. Nah, kalsium dan fosfor disimpan dalam tulang dan akan ditarik kembali untuk dipakai sesuai fungsinya di dalam tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah sistem kekebalan tubuh. Dalam sumsum tulang belakang menghasilkan limfosit B yang bertugas sebagai imunitas tubuh. Kemudian jenis tulang. Berdasarkan struktur di dalamnya, tulang dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama ada tulang rawan yang disebut dengan kartilago. Ya. Tulang rawan ini mengandung serat, kolagen, dan sedikit zat kapur sehingga lebih lunak atau lentur. Nah, kemudian tulang rawan ini terdiri dari 3 tipe, yaitu yang pertama adalah tulang rawan hialin. Ya, tulang rawan hialin ini berwarna semi transparan dan putih kebiruan. Terdapat pada cakra epifisis, kemudian ujung tulang rusuk, rangka embrio, sendi gerak, hidung, laring, dan bronki. Yang selanjutnya adalah tulang rawan fibrosan. Tulang rawan fibrosan ini berwarna keruh dan gelap, terdapat pada simfis pubis, tendon, dan ligamen. Yang selanjutnya adalah tulang elastis. Tulang elastis ini berwarna kekuningan, terletak pada daun telinga, epiglotis, dan bronkiolus. Selanjutnya adalah tulang keras atau yang disebut dengan osteon. Tulang keras merupakan bagian utama kerangka pada orang dewasa yang tersusun dari sedikit sel dengan matriks yang diperkuat dengan zat kapur sehingga kuat dan keras. Ya. Nah, di dalam tulang keras ini terdapat rongga yang berisi sumsum tulang. Sumsum tulang terdiri dari atas sumsum kuning dan sumsum merah. Tulang keras berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah tulang pipi. Tulang pipi di sini di dalamnya berisi sumsum merah yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah, terdapat pada sternum, skapula, iga, dan sebagian besar tulang tengkorak. Ya, ini yang disebut dengan skapula dan ini yang disebut dengan tulang tengkorak. Kemudian yang selanjutnya adalah tulang pipa atau tulang panjang. Nah, di dalam tulang pipa dan tulang panjang, di dalamnya berisi sumsum kuning karena mengandung banyak lemak dan terdapat pada femur, tibia, dan fibula. Ini yang disebut dengan tulang pipa dan tulang panjang. Kemudian selanjutnya adalah tulang tidak beraturan. Nah, di dalamnya berisi sumsum merah yang berfungsi dalam pembentukan sel darah merah pada tulang belakang. Ini gambar dari tulang beraturan pada tulang belakang ya. Kemudian kita masuk ke struktur tulang.
Jenis jaringan pada tulang merupakan jaringan ikat yang kuat dan keras. Ya, jaringan ini disusun dari bahan utama berupa campuran garam kalsium, kurang lebih sekitar 65%, dan terutama adalah garam fosfat. Kemudian matriks anorganiks ini menyebabkan lapisan luar tulang terasa keras, tetapi rapuh di bagian dalamnya dan mudah patah, gitu ya. Nah, kemudian materi organik lainnya yaitu ada osteoid yang terdiri atas kolagen yang bersifat sangat kuat dan tulang menjadi sedikit fleksibel. Sementara itu, komponen seluler tulang merupakan penyusun 2% massa tulang. Oke. Kemudian selanjutnya ada sel tulang. Nah, sel ini yang bertanggung jawab terhadap pembentukan tulang adalah osteoblas, atau sel ini sangat matur dan kemudian menjadi osteosit. Ya, osteoblas dan kondrosit atau sel pembentuk kartilago terbentuk dari sel jaringan fibrosa orang tua yang sama. Kemudian diferensiasi menjadi sel osteogenik, bukan kondroblas yang diyakini bergantung pada suplai O2 yang kuat. Nah, hal ini merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penyembuhan fraktur gitu ya, atau patah tulang. Apabila suplai oksigen kurang, maka terdapat kondroblas yang banyak sehingga terjadi penyatuan kartilago pada fraktur. Nah, sel tulang ini terdiri atas osteoblas, ya, merupakan sel pembentuk tulang yang mensekresi kolagen dan konstituen lain dari jaringan tulang. Kemudian yang kedua adalah osteosit yang berfungsi dalam resorpsi tulang untuk mempertahankan bentuk yang optimum. Selanjutnya adalah pertumbuhan dan perkembangan tulang atau osteogenesis. Osteogenesis adalah proses pembentukan tulang dalam tubuh yang dimulai sejak masa embrionik hingga usia 21 tahun. Nah, adanya matriks yang keras dalam tulang, pertumbuhan interstisial ya dari dalam, seperti pada kartilago tidak mungkin terjadi, tetapi tulang terbentuk dari penggantian jaringan yang sudah ada. Nah, di sini ada dua jenis pembentukan tulang, antara lain osifikasi intramembranosa ya terjadi secara langsung pada jaringan mesenkim janin dan melibatkan proses penggantian membran mesenkim yang sudah ada. Nah, di sini terjadi pada tulang pipi. Kemudian yang kedua ada osifikasi endokondoral. Nah, di sini terjadi melalui penggantian model kartilago. Proses ini terjadi pada sebagian besar tulang rangka. Oke, selanjutnya adalah hormon yang mengatur pertumbuhan tulang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah hormon pertumbuhan dan hormon tiroid, tiroksin, dan triodotironin. Ya, di sini khususnya penting pada masa bayi dan anak-anak. Karena apabila terjadi kelebihan ataupun kekurangan sekresi pada hormon ini, perkembangan rangka menjadi abnormal. Gitu. Kemudian hormon testosteron dan estrogen. Ya, di sini hormon ini yang berpengaruh terhadap pertumbuhan fisik saat masa pubertas dan membantu struktur tulang seumur hidup. Yang ketiga adalah hormon kalsitonin dan paratiroid. Nah, di sini hormon ini bertugas mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kalsitonin bertugas meningkatkan pengambilan kalsium di tulang, sedangkan paratiroid untuk menurunkannya. Yang selanjutnya adalah anatomi rangka. Dalam anatomi rangka terdapat ada rangka aksial. Nah, rangka aksial di sini adalah tulang dan kartilago yang melindungi dan menyangga organ kepala, leher, dan dada yang meliputi. Yang pertama adalah tulang tengkorak. Nah, di tulang tengkorak di sini terdapat yang namanya tulang kranium. Nah, tulang kranium ini adalah yang membungkus dan melindungi otak yang terdiri atas, yang pertama adalah os frontal. Di sini os frontal yang membentuk dahi, langit-langit rongga nasal, dan langit-langit orbita atau kantong mata. Yang berikutnya adalah os parietal. Os parietal yang membentuk sisi dan langit-langit kranium. Kemudian juga ada os occipital. Os occipital ini adalah yang membentuk bagian dasar dan bagian belakang kranium.
Kemudian selanjutnya ada os temporal. Os temporal di sini yang membentuk dasar dan bagian sisi dari kranium atau pelipis. Selanjutnya ada os etmoid. Os etmoid di sini merupakan struktur penyangga dari rongga nasal dan berperan dalam pembentukan orbita mata. Yang selanjutnya adalah os sphenoid. Nah, os sphenoid ini yang membentuk dasar anterior kranium atau tulang biji. Kemudian, selain tulang kranium, pada tulang tengkorak juga terdapat tulang wajah. Di antaranya ada os nasal. Os nasal ini yang membentuk penyangga hidung dan berartikulasi dengan septum nasal. Kemudian selanjutnya ada os palatum, yaitu yang membentuk posterior langit-langit mulut, bagian tulang orbita, dan bagian rongga nasal. Selanjutnya ada os zigomatik. Nah, di sini os zigomatik yang membentuk tonjolan pada tulang pipi. Selanjutnya adalah os lakrimal tulang. Nah, di sini os lakrimal tulang adalah yang berisi suatu celah untuk lintasan ductus lakrimal yang mengalirkan air mata ke rongga nasal. Selanjutnya ada os vomer, yaitu yang membentuk bagian tengah dari langit-langit keras di antara palatum dan maksila. Selanjutnya ada os mandibula, yaitu yang merupakan tulang rahang bagian bawah. Selanjutnya adalah ada os maksila, yang merupakan membentuk tulang rahang atas. Dan kemudian yang terakhir ada os hyoid, yaitu tulang yang terletak di atas laring dan di bawah mandibula yang merupakan perlekatan pada pangkal lidah. Oke, selanjutnya selain tulang tengkorak, terdapat juga tulang dada. Di sini dapat kalian lihat ada os thoracica atau tulang dada ya. Nah, tulang dada ini terdiri atas 3 bagian, yaitu hulu atau yang disebut dengan os manubrium sterni ada di bagian sini. Dan kemudian ada badan atau disebut juga os corpus sterni ada di bagian tengah di sini. Dan yang terakhir ada taja pedang atau os processus sifodieus yang ada di paling bawah ini. Selanjutnya ada juga tulang rusuk atau yang disebut dengan os costae. Tulang rusuk atau iga berjumlah 12 pasang atau 24 buah kiri dan kanan yang dibagi menjadi, dapat dilihat pada gambar ya. Untuk 1 sampai dengan 7 ya, ini terdapat 7 pasang. Nah, ini merupakan berupa tulang rusuk sejati dan berartikulasi langsung dengan sternum. Kemudian 8 sampai dengan 10 ini terdapat 3 pasang ya. Nah, di sini merupakan berupa tulang rusuk palsu dan berartikulasi secara tidak langsung dengan sternum melalui penyatuan kartilago tulang tersebut dengan iga di atasnya, lalu menyatu dengan satu persendian dengan kartilago kostal ke-7. Selanjutnya yang 11 sampai 12 ini berarti terdapat 2 pasang ya. Terdapat 2 pasang rusuk melayang, yaitu tidak memiliki perlekatan di sisi anteriornya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada tulang belakang atau ini atau disebut juga dengan tulang os vertebrata ya. Di sini kolumna vertebrata berperan menyangga tubuh dan melindungi medula spinalis yang terdiri atas 7 ruas tulang leher atau disebut juga dengan vertebra cervicalis, kemudian 12 ruas tulang punggung atau disebut juga dengan vertebra thoracalis, kemudian 5 ruas tulang pinggang atau disebut juga dengan vertebra lumbalis, kemudian juga ada 5 ruas tulang selangkang atau disebut juga dengan vertebra sacrum, dan yang terakhir ada 4 ruang tulang ekor atau disebut juga dengan os coccygealis. Lalu selanjutnya kita beralih kepada rangka apendikular ya. Rangka apendikular ini terdapat ada girdle pektoral dan tulang lengan.
Nah, girdle pektoral ini yaitu terdiri atas scapula, ya, yang disebut juga dengan tulang belikat, dan juga ada clavicula atau yang disebut juga dengan tulang selangka. Nah, penyusun tulang gelang bahu yaitu ini tadi, ada tulang belikat dan tulang selangka. Tulang belikat masing-masing ada satu di sisi kanan dan kiri. Nah, fungsinya adalah melekatkan tulang lengan ke rangkai aksial. Sedangkan tulang selangka masing-masing satu di sisi kanan dan kiri yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot leher, toraks, punggung, dan juga lengan. Sedangkan pada tulang lengan sendiri, di sini terdapat tulang lengan atas atau yang disebut dengan os humerus. Ya. Kemudian yang kedua ada tulang lengan hasta atau yang disebut dengan os ulna. Yang ketiga ada tulang pengupil atau yang disebut dengan os radius. Dan yang keempat ada tulang pergelangan tangan atau yang disebut dengan os metakarpal. Kemudian ada juga tulang telapak tangan atau sama juga dengan yang tadi disebut juga dengan os metakarpal. Dan yang terakhir ada tulang jari tangan yang disebut dengan os phalanges manus. Selanjutnya, bagian dari rangka apendikular selanjutnya yaitu ada girdle pelvis. Ya, tulang pelvis merupakan penghubung antara badan dengan rongga bawah, yaitu tulang sakrum dan coccygeneus yang bersendi pada bagian simfisis pubis. Fungsinya yaitu melindungi organ abdomen dan pelvis. Nah, untuk tulang pelvis sendiri terbagi menjadi tulang usus atau os ileum, kemudian ada tulang panggul atau os pelvis, kemudian ada tulang duduk atau disebut juga dengan os ischium, dan ada tulang kemaluan atau disebut juga dengan os pubis. Kalian bisa lihat pada gambar sini ya, pada gambar girdle pelvis. Kemudian selanjutnya ada tungkai bawah. Tungkai bawah adalah anggota gerak bawah yang terdiri dari atas 62 buah tulang yang dikaitkan dengan tubuh yang perantaranya tulang panggul. Nah, adapun susunan dari tulang ini, ya, dari tulang tungkai bawah ini, yaitu yang pertama ada tulang paha atau disebut juga dengan femur. Kemudian juga ada tulai tungkai, terdapat 2 tulang, yaitu tulang kering atau disebut juga dengan tibia dan tulang betis atau fibula. Kemudian selanjutnya ada tulang tempurung lutut atau disebut juga dengan os patella. Lalu juga ada tulang pangkal kaki yang disebut juga dengan os tarsalia. Selanjutnya ada tulang telapak kaki disebut juga dengan os metatarsalia. Dan selanjutnya ada tulang ruas jari kaki atau yang disebut juga dengan falang. Oke. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu jelaskan, dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima kasih atas waktunya. Semoga dapat dicerna, dipahami, dan dimengerti dengan baik. Tetap semangat untuk belajar, tetap di rumah aja dan jaga kesehatan. Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.